Mana sih? Untuk segera masuk karena pertunjukan film Sudah, teman-teman media? Ya. Oke. Oke, Reval, gimana tadi sudah menonton? Sudah 3 kali. Oh, sudah 3 kali. Gimana Iya. tadi? Ini juga ditonton juga banyak fans ya, banyak teman-teman sendiri. Seperti apa sih mungkin tadi melihat antusiasme para penonton sendiri? Senang lah pasti, senang. Ini juga memberikan warna baru pastinya buat film Indonesia karena dari perspektif laki-laki. Seenggaknya yang menonton tuh bisa tahu isi pikiran laki-laki, terus pergolakan batinnya, keresahannya, terus ketakutannya ketika dimintain komitmen gitu. Dan ini juga bukan cuma cerita perjalanan cinta biasa. Di sini juga kita belajar bahwa penting loh untuk berdamai dengan diri sendiri sebelum bertarung untuk mencari cinta lagi. Ternyata malah kalah dua-duanya. Jadi nggak pelajaran juga buat kita untuk move on onnya. Jangan sampai kita belum selesai dengan masa lalu, tapi kita udah mencoba yang baru. Susah sih nggak sih mengulik karakter sosok Daku ini sendiri terkait film, karena kan dikenalnya dengan banyak perempuan, terus banyak gagalnya, seperti apa? Paling yang challenging pasti di sini selain aku kan nggak tahu apa soal penulis ya. Paling lebih nanya banyak-banyak sama Mas Hanung, terus juga kebetulan pas di Jogja bisa ketemu juga sama penulis-penulis lain. Terus Jogja Mas Agus, Mas Dodo, terus juga ada Mas Butet juga, kita ngobrol-ngobrol karena di sini juga ada mereka. Risetnya sih lebih ke situ. Tapi kalau misalnya bisa dilihat dari perjalanan hidupnya, jadi aku bang emosinya yang aku tuangin ya dari diri pribadi gitu. Kalau pribadi pastinya sakit-sakitnya dulu, belum selesai, belum move on tapi udah mulai lagi. Terus juga ada di fase sekarang di mana ada tuntutan ya untuk menikah dan lain-lain sebagai hal yang lain-lain kayak sekarang aja nggak udah nikah gitu. Jadi lumayan pressure, mungkin sedikit banyak, semoga kelihatan gitu. Val, tadi kan mungkin relate banget dengan kehidupan di dunia asli ini. Tadi di press kan yang sempat bilang kan 5 tahun menjadi hubungan, ya Tuhan tinggal gitu tuh gimana? Iya pengalaman, karena mungkin masih muda, dulu pacarnya juga lebih muda, tapi ternyata tidak siap secara mental, tidak siap secara finansial. Ya karena menemukan pasangan yang dia sudah siap gitu, keluarganya pun sudah siap. Jadi mau nggak mau ya berpisah. Jadi berpisahnya bukan karena kita berdua, namun ya tuntutan ini seperti Daku. Lingkungan juga berpengaruh nggak sih terkait mungkin didorong-dorong untuk nikah selain orang tua keluarga ya? Kalau keluarga sih pastinya cuman menyarankan, memberikan masukan, ya nggak pernah sih ada yang nuntut-nuntut. Fasenya paling mereka kayak mengikhtiarkan gitu, kayak ini ada kenalan misalnya siapa, oke kita coba, kan jodoh nggak ada yang tahu. Tapi yang membuat struggle Reval Hadi sampai hari ini mungkin apa sih? Yang mana nih mas? Struggle terus, itu namanya juga manusia, pasti ada aja ujiannya. Melewatinya gimana fase lo menghadapi ujiannya? Kayaknya ini dalam hal seperti Daku atau dalam kehidupan sehari-hari? Seperti Daku dan kehidupan sehari-hari sih. Kalau seperti Daku ya pengalaman yang membuat kita bisa lebih bijak, bisa lebih mengerti dan mengambil hikmah dari apa yang kita alamin. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari, gue merasa didikan orang tua itu sangat penting karena itu fondasi kita buat bertindak, buat melangkah gitu. Kalau nggak ada ujangan-ujangan dari almarhum dan almarhumah orang tua gue, kayak gue susah gitu untuk menerima. Tapi kayaknya mereka di pendidik gue alhamdulillah sekarang bisa lebih ikhlas, bisa lebih sabar gitu. Jadi kalau udah ada ujian ya tenang aja hadapin. Tapi Val, maaf, mungkin sempat ada trauma nggak ketika mengalami hal tersebut tuh, ditinggal seperti itu? Trauma itu juga. Ya emang belum jalannya aja sih. Tapi pasti ada fasenya tuh, ada kebayang gitu, ketika punya pasangan lagi masih kebayang dia, kayak compare gitu pasti kan. Dan juga manusia, tapi ternyata setelah seberjalannya waktu berterima kasih justru sama dia, karena buat dia pengalaman kita ke depannya bisa lebih baik lagi. Kan sosok almarhum kedua orang tua ya, almarhum dan gimana sih mengingat wejangannya beliau, apalagi kan memang ini kan di umur segini tinggal dirimu ya yang belum tinggal dirimu yang belum berkeluarga. Gimana nih mungkin mengingat orang tua tuh sekarang ada kakak juga kan, tapi kakak pengganti dari orang tua. Gimana nih mungkin? Ya seneng sih alhamdulillah punya kakak banyak, jadi banyak perspektif.
Tapi yang aku paling inget sama orang tua tuh, ya aku kan ngelihat belajar dari dia berdua ya. Mereka berdua yang ngajarin gitu. Jadi meskipun tidak tertutur dengan kata-kata, tapi kita melihat sifat dan sikapnya dalam mengambil langkah tuh yang selalu inget di benakku gitu. Jadi apapun yang dia lakukan, aku coba lakuin lagi di umur aku yang sekarang. Dan sekarang baru mengerti, oh kenapa sih mereka waktu itu ngambil langkah ini. Dulu kita nggak mengerti, banyak bertanya-tanya, tapi sekarang baru tahu, oh ternyata ini ya dibalik langkah-langkah yang waktu itu aku belum ngerti, tapi sekarang aku bisa tahu. Sempat ada penyesalan nggak? Artinya semenjak kepercayaan orang tua sendiri, mungkin kata-kata yang belum diwujudkan atau seperti apa? Penyesalan udah lewat. Sekarang fasenya ya aku merasa tugas mereka udah selesai di dunia, dan kita pun semua juga bakalan sama gitu. Malah enak udah tenang di sana. Paling sebisa mungkin maksimal, sebisa mungkin hargain waktu yang ada sekarang aja. Waktu yang paling penting. Be present aja nih, yang diri kita nih harus jangan sampai banyaknya proses yang terjadi dalam hidup tuh kita suka tidak menghargai sekeliling. Justru semakin sibuknya lu tapi tetap quality time sama keluarga, keponakan segala macam gitu ya. Itu penting. Makasih banget. Siap, Siap, thank you. terima kasih banyak. Sukses.